Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, mimbar Hindu kali ini mengangkat tema Hindu dan moderasi beragama. Kutipan sloka di atas menunjukkan bahwa umat Hindu telah memiliki landasan yang kuat untuk terus-menerus melakukan pembaharuan atau moderasi dalam praktik-praktik keagamaannya. Bahkan, tidak ada seorang pun atau lembaga manapun yang mempunyai otoritas untuk mendikte cara-cara kita melakukan praktik-praktik keagamaan. Tuhan menyediakan dan mempersilahkan umat Hindu untuk datang dan menghadapnya dengan cara apapun. Sekali lagi, dengan cara apapun. Umat sedharma yang berbahagia, agama sejatinya adalah tuntunan untuk menghantarkan umat menuju pada kesadaran atau cetana. Pertanyaannya adalah, kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang hakikat, yaitu hakikat keberadaan kita atau eksistensi kita sebagai manusia. Hakikat tujuan dari keberadaan kita dan hakikat bagaimana cara kita menuju tujuan tersebut. Tentang hakikat keberadaan atau eksistensi kita sebagai manusia, agama Hindu memberikan tuntunan atau pengetahuan tentang yoni, karma wasana, dan dalam butir Pancasrada ada atma, reinkarnasi, dan karma pala. Selanjutnya, agama Hindu banyak memberikan paparan dalam sastra suci tentang hakikat tujuan kita sebagai manusia, seperti yang tercantum dalam Catur Purusha Artha atau 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Demikian juga dalam Pancasrada, butir terakhir yaitu Moksa atau pembebasan. Sastra yang paling jelas dan lugas memaparkan tentang tujuan hidup umat Hindu adalah Moksartam, Jagadita Yacaiti Dharma. Sampai di sini terasa sangat jelas dan tegas tentang hakikat keberadaan dan tujuan dari keberadaan kita menurut ajaran Hindu. Namun, masih menyisakan jarak dan ruang antar keberadaan dan tujuan dari keberadaan tersebut. Disinilah selanjutnya agama Hindu memberikan tuntunan dalam berbagai sastra suci jalan menuju tujuan hidup manusia. Misalnya, ajaran Catur Marga Yoga atau 4 jalan penyatuan, Catur Asrama atau 4 tingkat kehidupan, berbagai tata cara korban suci atau yajna, berbagai bentuk disiplin atau sadhana, dan etika seperti dasasila, tapa, brata, yoga, dan samadhi. Umat sedharma yang berbahagia, hampir tidak ada perdebatan dan penyangkalan akan tuntunan yang diberikan oleh agama Hindu tentang hakikat keberadaan dan tujuan dari keberadaan kita. Sebaliknya, tidak sedikit masalah timbul tentang praktik-praktik dari tuntunan sastra suci menuju tujuan hidup kita, khususnya dalam tata cara beryadnya atau korban suci, seperti dalam melaksanakan ritual atau upacara. Di sisi lain, tidak dipungkiri, berbagai kegiatan upacara memberikan warna dan kesemarakan tersendiri dalam praktik keagamaan sebagaimana diamatkan sastra suci, yaitu Satwam, Siwam,
Saudaramu, umat sedharma yang berbahagia, yadnya atau korban suci yang semata-mata menonjolkan aspek materi adalah suatu praktik yang mubazir apabila miskin akan takwa, kehilangan akan tujuan atau iksa, melebihi batas kemampuan atau sakti. Lebih memprihatinkan lagi dan sangat disayangkan, ada kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan secara dogmatis tata cara beragama, termasuk beryadnya atau berupacara. Apabila praktik-praktik keagamaan yang menonjolkan materi semata terus dipertahankan, tidak mustahil agama Hindu akan kehilangan roh atau spirit sanata dharmanya, yang pada gilirannya akan ditinggalkan umatnya, karena akan menjadi praktik yang memberatkan dan beban bagi kehidupan yang kering akan makna, serta dan tidak jarang menjadi praktik eksploitasi semata. Praktik-praktik keagamaan seperti itu dapat menjadikan stigma negatif bagi agama dan umat Hindu, seperti agama yang tidak fleksibel, boros, memberatkan, dan kering secara spiritual. Tentunya umat sedharma semua tidak mengharapkan semua itu terjadi. Umat sedharma yang berbahagia, kita semua patut merenungkan amanat dalam sloka Bhagawan Gita yang menjadi pengawal dari Dharma Wacana ini, yaitu dengan cara apapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya, karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku, adalah jalan menujuku. Demikian juga yang ditegaskan secara lebih jelas dan teknis dalam sastra suci Manawa Dharma Sastra bab 7 sloka 10, yang maknanya menyukseskan tujuan dharma hendaknya dijalankan dengan 5 landasan, yaitu iksa atau tujuan, sakti atau kemampuan, desa atau aturan setempat, dan kala atau waktu, serta tidak boleh bertentangan dengan tatwa atau kebenaran. Dua amanat itu lebih meyakinkan kita sebagai umat Hindu bahwa moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan dalam praktik agama Hindu. Sekali lagi, moderasi beragama adalah keniscayaan dalam praktik agama Hindu. Moderasi beragama menjadikan praktik keagamaan adalah sebuah kebutuhan bagi umatnya. Di tengah-tengah kehidupan duniawi dan material, sebuah praktik yang meringankan jalan umatnya menuju hakikatnya. Apabila demikian halnya, apapun yang menjadi pilihan atau cara dalam mempraktikkan, keyakinannya akan menjadi sebuah offering atau persembahan yang indah, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, dan membebaskan. Apabila hal itu telah benar-benar dirasakan oleh umatnya, itulah indikator sederhana bahwa kita sudah sampai pada hakikat dari tujuan keberadaan kita. Astungkar. Demikianlah umat sedharma yang berbahagia. Dharma wacana dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.